Hi guys, welcome back to our podcast Teen Pod Youth Education and Entrepreneurship. Kalau kita ngomongin remaja, kalau kita ngomongin merdeka, rasanya dua hal yang selalu menjadi satu kesatuan. Anyway, I'm Helmi Kahab, your host today. Kalau kita ngomongin remaja, nggak pernah ada habisnya begitu ya. Siapa sih yang kita mau ajakin untuk ngobrol tentang remaja, tentang merdeka? Karena 17 Agustus semakin dekat dari hari ini ya. 17 Agustus semakin dekat, artinya 80 tahun Indonesia merdeka. 80 tahun Indonesia sudah bertumbuh menjadi negara yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah dari sosok pemudanya. Nah, kalau kita berbicara pemuda, kita sudah kehadiran juga pemuda yang memiliki visi misi hebat untuk bisa menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Siapakah dia? Fresh from the oven, masih seger banget. Bulan Juli 2025 diberikan SAS baru ya, untuk menjadi representasi wajah-wajah pemuda atau remaja di Jawa Timur. Welcome to our office, welcome to our podcast Hanif, Mr. Teen Jawa Timur 2025. Halo Hanif. Terima kasih Mas Helmi karena sudah mengundang saya ke podcast ini. Dengan senang hati dong. Hanif, fresh from the oven ya? Benar banget. 2025 ya? Bulan ini. Bulan ini atau bulan Juli? Bulan Juli ya. Bulan Juli, berarti 1 bulan. Masih fresh kok. Ya, kalau baru kemarin itu nggak fresh lagi ya, anget-angetnya begitu ya. Jadi, Hanif, aktivitas selain sebagai Mr. Teen Jawa Timur, boleh dong kita spill dulu, kita kenalan dulu, lebih dekat dulu dengan sobat remaja, atau apapun lah yang kita istilahkan buat para generasi muda yang saat ini menyaksikan kita. Ya, kalau untuk rutinitas Hanif sendiri sih beragam ya, dari mulai berdagang, terus olahraga, terus juga sekali-sekali nongkrong lah ya buat Sekali-kali refresh pikiran karena ya namanya juga anak muda. Anak muda ya. Jadi harus imbang ya. Jadi apa namanya? Me time-nya harus ada gitu ya. Tapi sesuai dengan tagline-nya kita loh ya. Teen Pod, Youth, Pemuda, Education, Entrepreneur ya, kewirausahaan begitu. Terus saat ini memang paling sibuk berdagang begitu ya? Benar Hanif banget. ya? Untuk berdagang karena Hanif pengen bikin brand dan juga bikin brand itu kan butuh banyak dedikasi ya. Ya. Entah itu waktu, entah itu pikiran, entah itu ide-ide baru tentang gimana sih caranya scale up buat brand yang Hanif bikin ini. Butuh dedikasi ya, agak berat ya. Tapi nggak apa-apa. Yang berat itu buat kita belajar, ya nggak sih? Nah, kita akan belajar banyak hal, cerita lebih dalam begitu. Tentang apa sih peran remaja, ya memang berwirausaha itu sangat penting begitu. Tapi apakah kemudian ini juga ada kaitannya dengan kata merdeka dan remaja? Menurut Hanif sendiri, remaja dan merdeka, 80 tahun Indonesia merdeka begitu. Memaknainya gimana Hanif sebagai remaja? Kalau sebagai remaja, Hanif kira remaja itu salah satu wujud kemerdekaan itu sendiri. Karena sebagai remaja kita masih memiliki otak yang fresh, pikiran ide-ide yang fresh juga, karena kita sebagai remaja baru aja ibaratnya menetas dari telur, dan kita juga belum tahu seberapa gelapnya cara dunia bekerja. Ya. Dengan cara pola pikir remaja yang masih fresh ini, Hanif kira ide-ide yang ditampilkan atau di-highlight oleh remaja-remaja zaman sekarang ini patut untuk didengarkan dan dipertimbangkan bahkan. Seperti itu. Jadi pemuda berhak bersuara begitu ya. Pemuda berhak menjadi bagian dari perubahan. Itu pasti begitu. Nah, ide-ide gila apa sih kalau menurut Hanif ya? Karena dia ada kata-kata ide-ide begitu ya, berhak untuk didengar. Sebenarnya kalau dari Hanif sendiri, ide apa sih yang ingin dikatakan? Ide apa yang kemudian bisa diaktualisasikan untuk menjadi bagian dari kemerdekaan itu sendiri? Mungkin dari hal yang paling basic ya, seperti literasi finansial. Menurutnya Hanif itu penting banget buat orang-orang zaman sekarang, karena seperti yang Hanif dengar akhir-akhir ini, para financial gurus dan para financial literate itu pada bilang bahwa di tahun-tahun mendatang ini, mungkin spesifik tahun 2030 ke atas, itu akan terjadi the Great Depression 2. Jadi dulu kan pernah terjadi the Great Depression tuh tahun 19 sekian. Nah, sekarang ini bakal terjadi the Great Depression kedua, yaitu di sana ada the Great Famine. Bahkan ada mungkin monopoli kekuasaan, monopoli keuangan, dan segala yang berurusan dengan itu.
Jadi the Great Depression sendiri ini menurutnya Hanif bisa dilawan dengan literasi finansial yang cukup. Oke. Karena ketika kita mempunyai skill, kita kreatif, kita bisa menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi ke depannya untuk literasi finansial. Oke, literasi finansial ya di tahun 2030. Tadi sempat dikatakan ada istilah The Great Depression. The Great Depression. Artinya kalau kita nggak siap dengan literasi yang kuat terkait finansial, itu kita akan menjadi depresi di tahun 2030. Begitu Mungkin ya? bahkan jadi korban, jadi The Great Bisa Depression. jadi korban. Salah satunya bagian dari The Great Depression ini judi online nggak sih? Bisa, bener banget. Bisa jadi kan? Sebenarnya nggak perlu nunggu 2030, betul nggak? Benar. Nah, coba kita kaitkan. Merdeka ini bagaimana kemudian kita melihat fenomena sosial, begitu ya, nggak usah jauh-jauh di 2030. Tapi kita bisa lihat saat ini fenomenanya bagaimana remaja itu juga sudah mulai ya mengalami suatu hal yang bisa dikatakan menyongsong Indonesia emas atau Indonesia cemas. Menurut kamu sendiri bagaimana dengan hal-hal yang saat ini kita lihat ya, fenomena sosialnya ya? Kalau untuk judul sendiri sih menurutnya Hanif agak out of the box sih. Maksudnya kayak untuk judul yang ditangkap itu malah orang-orang yang bermain judi, bukan yang buat judi sendiri. Bukan otaknya ya? Jadi kenapa nggak cabut aja dari akarnya? Kenapa harus rantingnya aja yang dipotong? Sampai kapan? Menurut Hanif sih gitu untuk perihal judul sih. Oke, jadi berarti juga termasuk literasi itu menjadi penguat begitu kan? Benar. Jadi harus mulai dioptimalkan begitu. Nah, merdeka literasi keuangan, finansial, ada nggak literasi-literasi yang lain untuk kita bisa merdeka sebagai remaja? Karena kan banyak ya sebenarnya ya. Kalau menurut Hanif sendiri sebagai seorang Mr. Teen Jawa Timur 2025, yaitu literasi ini sih, komunikasi. Karena literasi komunikasi. Komunikasi itu penting banget karena manusia itu tidak akan semaju sekarang atau mungkin berkembang tanpa komunikasi yang baik. Kalau misal manusia itu nggak punya bahasa, apa bisa orang bisa bangun bangunan seperti ini, bisa bikin mic? Itu kan semua karena komunikasi yang baik. Karena informasi diantarkan dari satu generasi ke generasi yang lain, dikembangkan menjadi inovasi. Yes itu. Tapi bagaimana kamu menanggapi, melihat, dan menurut kamu sendiri terkait tentang gap communication? Jadi kan ada nih yang namanya lintas generasi. Benar. Gaya berbicaranya beda. Betul, tadi ada kalimat bahwa komunikasi itu adalah connectivity, menghubungkan begitu ya, nggak pernah bisa jadi sesuatu kalau kemudian tidak tersampaikan dengan baik. Tapi bagaimana seorang remaja ini kan isu sosial ya, kalau kita lihat di berbagai platform sosial media, di tayangan-tayangan pemberitaan begitu kan, banyak hal yang miris antara orang tua berkonflik dengan anak di posisi remaja begitu ya. Itu menurut kamu sendiri bagaimana gap komunikasi yang terjadi seperti itu? Kalau menurut Hanif sendiri, gap komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak itu sebenarnya problem yang kita nggak bisa bilang simple. Karena yang perlu diperbaiki itu sangat banyak. Jadi dari orang tua sendiri, terkadang mereka menganggap anaknya itu hanya sebagai alat. Atau mungkin bermacam-macam ya, bervariasi untuk orang tua sendiri. Cuman mereka tidak menganggap anak ini seseorang untuk diajak komunikasi. Melainkan untuk diperintah. Dan itu dari problem dari sisi orang tua sendiri. Untuk anaknya, mungkin bridgingnya, komunikasinya juga salah karena mereka tidak mau diperlakukan sebagai budak yang hanya diperintah aja mungkin. Terkesan seperti budak. Terkesan. Seperti budak. Benar banget. Konotasinya seperti itu. Padahal sebenarnya tidak kan? Tidak. Sebenarnya. Maka harusnya bagaimana? Kalau kamu kan mewakili remaja begitu ya. Harusnya bagaimana sih yang paling ideal begitu? Apakah kemudian harus ngobrolnya heart to heart atau ada obrolan dengan panggilan yang lebih apa ya? Lebih catchy, lebih humble, lebih bisa diterima di antar generasi ini. Itu bagaimana kalau versi dari Hanif sendiri? Mungkin karena orang tua sekarang jarang mungkin mengajak anaknya cerita atau kesehariannya, jadi mereka cenderung menutup dan lebih cerita ke orang lain. Jadi menurut Hanif sendiri, komunikasi yang paling utama itu kita harus tahu kondisi dan situasi anak dulu. Karena orang tua sendiri kan mereka lebih tua. Mereka harusnya lebih paham, mereka hidup lebih lama daripada anaknya. Mereka tahu apa yang dirasain anaknya, dirasakan bersama, dibicarakan baik-baik. Harusnya kan seperti itu. Cuman orang tua sekarang menurut Hanif agak gengsi untuk mengalah pada anaknya. Ya, Oke ya. Ada kata gengsi. Apakah benar para orang tua milenial? Nah, ini memang menarik akan dibahas ya. Karena komunikasi dalam bentuk yang variatif dari lintas generasi itu pasti punya gaya atau trennya, betul ya? Benar. Maka di sini kalau bisa
disimpulkan, diambil benang merahnya adalah memang butuh saling pengertian, Benar. saling memahami agar kata kunci berkomunikasi ini menjadi sebuah arti bisa direalisasikan, gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita udah ngebahas merdeka finansial sebagai generasi muda, terus juga dilanjutin merdeka komunikasi. Ada lagi nggak poin-poin yang kita harus suarakan nih, suara perubahan dari anak muda? Komunikasi sudah begitu, apalagi yang kemudian ditekankan? Mungkin Merdekanya. kemerdekaan pendidikan, Pendidikan, terus kemerdekaan waktu mungkin, kemerdekaan waktu, terus kemerdekaan dalam bersosialisasi. kemerdekaan dalam bersosialisasi. Nah, ini menjadi poin-poin penting yang di-highlight dari seorang Mr. Teen Jawa Timur 2025. Memang nggak pernah bisa dalam satu momen kita bahas ya. Maka guys, don't go anywhere, always stay tune di episode-episode selanjutnya. Karena kita akan tetap ngebahas sesuatu yang tetap menarik, selalu akan menjadi perbincangan hangat bagi generasi muda, young generation, tentang bagaimana kemudian merdeka seutuhnya. Tidak hanya merdeka finansial, tidak hanya merdeka berkomunikasi, tidak hanya merdeka pendidikan, tidak hanya merdeka untuk waktu, terus apalagi tadi sosial, dan masih banyak yang tentunya kita akan bahas. Boleh dong Hanif untuk menutup obrolan menarik kita, walaupun nanti kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Boleh dong ada sebuah kata-kata motivasi atau semangat luar biasa membersamai generasi muda untuk bisa memiliki visi misi yang sama untuk merdeka seutuhnya menyongsong Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih semuanya buat yang sudah dengerin Teen Pod ini bersama saya Hanif dan Mas Helmi Kahab. Semoga informasi yang ada di podcast ini bisa diterima dengan baik dan dipahami. Nah, saya akan tutup dengan kata-kata yang insightful nih. Jadi, tak kenal maka tak sayang, tak mengerti maka tidak berarti. I'm Hanif, your Mr. Teen Jawa Timur 2025. Give a round of applause for Hanif, Mr. Teen Jawa Timur 2025 ya. Kalau kita nggak kenal, pasti kita nggak bisa memberi arti dan memberikan makna bagi siapapun di sekitar kita. Jadikanlah apapun yang ada di sekitar kita, siapapun yang kita temui, apapun keadaannya adalah media pembelajaran bagi kita. Saat kita menerima, saat kita mendapatkan sebuah pesan dari apapun yang kita lihat, apapun yang kita terima, apapun yang kita temui, itu adalah makna yang berarti dalam hidup kita. Karena remaja adalah generasi bangsa, remaja adalah wajah dan agen perubahan, maka sudah saatnya remaja mengambil peran. Saya Helmi Kahab dan Ahmad Hanif. Sampai jumpa and see you. Bye-bye. Terima kasih.